China Amerika menuju babak hidup dan mati Perang Dunia Ketiga. Hai halo, kembali lagi bersama Mimin di sini. Jangan lupa badamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Perseteruan geopolitik antara China dan Amerika Serikat semakin meruncing. Bahkan Beijing menyebut hubungan keduanya sedang menuju konflik yang tak terelakkan di kawasan, tidak mengubah pendekatannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan dikarenakan niat Amerika yang dipandang pihak sebagai sedang berusaha mengalahkan China. Alih-alih konflik militer yang menyebut konflik yang sedang dibangun negeri Paman Sam adalah zero sum, game yang berarti satu pihak menang dan pihak sebelahnya mati. Jika Amerika tidak menginjak rem, tetapi terus mempercepat jalan, yang salah tidak ada pagar pembatas yang dapat mencegah tergelincirnya rel dan pasti akan ada konflik dan konfrontasi, pamernya dalam pernyataan pers di sela-sela Kongres Rakyat Nasional China, dikutip dari The Guardian. Menambahkan dengan membela persahabatan dekat antara China dan Rusia, sebuah hubungan yang diawasi ketat oleh Barat atau Barat sehubungan dengan perang di Ukraina. Ia mengatakan hubungan itu menjadi contoh bagi hubungan luar negeri global dengan China dan Rusia bekerja sama. Dunia akan memiliki kekuatan pendorong, katanya. Makin tidak stabil, dunia makin penting bagi China dan Rusia terus memajukan hubungan mereka. Ada kontak dekat antara pimpinan kedua negara dengan hubungan kepala negara yang menjadi jangkar hubungan tersebut. Kemitraan strategis pasti akan tumbuh semakin kuat, tambahnya. Komentar Xi Jinping bersejalan dengan pidato pimpinan China Xi Jinping kepada delegasi politik pada Senin. Xi Jinping menyebut Amerika sedang melakukan tindakan penindasan terhadap China. Negara-negara barat dipimpin oleh Amerika telah menerapkan penahanan, pengepungan, dan penindasan penyeluruh terhadap China yang telah membawa tantangan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan China-Amerika telah memburuk tajam beberapa tahun terakhir dan upaya untuk memperbaikinya tergelincir ulang tahun jika Amerika menembak jatuh apa yang dikatakannya sebagai balon mata-mata China yang terbang di wilayah udara Amerika. China mengklaim balon ini merupakan alat penelitian dan Amerika bersaksi dan bereaksi berlebihan dan menyalahkan Amerika atau hubungan yang memperburuk, khususnya mengutip dari insiden balon serta ketegangan terkait perang Taiwan dan Ukraina yang mengatakan konflik Ukraina tampaknya didorong oleh tangan tak terlihat. Meskipun begitu, China telah mengambil posisi yang lebih netral dalam perang Rusia-Ukraina. Tak hanya membangun komunikasi dengan Moskow, Beijing juga berkomunikasi dengan Kiev untuk mendapatkan solusi atas menyelesaikan konflik militer. Para pejabat tinggi Iran bagai menyebut jangkauan rudal hipersonik jarak jauh yang baru milik mereka sebenarnya lebih jauh, namun sengaja dibatasi untuk menghormati orang Eropa. Klaim berhasil mengembangkan udara hipersonik bukan pertama kali dilakukan Iran. Bahkan pada November lalu Iran juga menyebutkan telah menciptakan rudal balistik hipersonik nasional pertamanya, meskipun klaim Iran tersebut langsung diragukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada saat itu Amerika Sonik oleh Iran dilakukan untuk mencegah agar negara lain tidak semena-mena terhadap negaranya. Jika kita gagal menjadi kuat, maka mereka akan membawa perang ke dalam Iran, ujarnya. Amerika Serikat, kata Amir, selalu mampu memanfaatkan kondisi kurang stabilnya Timur Tengah. Dan itulah yang menjadi penyebab banyaknya konflik di berbagai belahan dunia. Amir bahkan mencontohkan kondisi Ukraina dan Taiwan saat ini yang tak lain karena adanya pertempuran campur tangan dari Amerika Serikat. Berkat adanya rudal high hipersonik jarak jauh, Iran kini bisa menyerang pangkalan militer Amerika kapanpun dibutuhkan puskesnya. Militer Iran mengklaim telah berhasil mengembangkan rudal hipersonik jarak jauh terbarunya yang memiliki jarak tembak hampir 2000 km.
dengan kemampuan jelajah 1.650 km dalam personik. Jarak jauh Iran disebut mampu menjangkau pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan tersebut. Komandan Divisi Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Iran Amir Ali Haji Jabek mengunggah sebuah video yang disebut sebagai rudal hipersonik jarak jauh yang baru saja dikembangkan di Iran. Jika Iran mewakili adalah hipersonik jarak jauh yang baru, maka akan mampu menembak kapal atau kapal induk Amerika pada jarak 2.000 km, tulisnya. Pasukannya kian berkurang atau kekurangan rudal anti-tank dan anti pesawat yang dipasok barang untuk menghalau pergerakan pasukan TNI di perbatasan jiran. Banyak pasukan reguler melalui atau Malaysia yang paling berpengalaman di timur negara ini berisiko diundang dengan seperempat pasukan daya masih terus memberikan perlawanan. Sementara itu Amerika dan Cina masih terus memberikan gempuran artileri dan tembakan roket tanpa henti kepada TNI. Namun semua terlepas dari faktor-faktor tersebut, pasukan ini sudah mengguling Amerika dan Cina dalam perang di sejumlah faktor pekan ini. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika John Kirby mengatakan bahwa militer Iran mempertahankan daerah-daerah ini di negeri mereka dengan sangat cerdas, gesit, dan kreatif. Persiapan warga daya untuk melakukan apapun yang mereka bisa demi mempertahankan kemenangan ini, dan sekutu kemungkinan tentara profesional tempur di medan perang tanpa khawatir ada perbedaan besar dalam semangat juang antara kedua pasukan, berjuang untuk langsung hidup dengan ada mereka sebagai negara berdaulat. Bagaimana menurut kalian mengenai video ini? Silahkan komen dan baku hantam kalian di bawah. Wassalam.